Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Perkembangan Manajemen Pemasaran untuk UAS Manajemen Pemasaran Lanjutan. Saya Putri Brilian Apriliani, NIM 3159, dan bersama 3 teman saya, Mirawati, NIM 3163, Radita Rizky, NIM 3173, dan Ananda Fajar, NIM 3192. Pendahuluan akan dibacakan oleh teman saya, Mirawati. Baik, di sini saya akan membacakan pendahuluan. Manajemen pemasaran merupakan disiplin ilmu yang mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Saat ini pemasaran tidak hanya berbicara mengenai aspek distribusi saja, tetapi mencakup produk, promosi, dan hubungannya dengan stakeholder dan masyarakat umum. Aliran pemikiran dalam pemasaran pun berkembang dari aliran ekonomi klasik dan non-klasik, menuju aliran proses sosial dan ekonomi. Selanjutnya oleh Radita Rizky. Baik, di sini saya definisi dari pemasaran. American Marketing Association 2007 menjelaskan bahwa pemasaran merupakan sebuah aktivitas, serangkaian instansi, dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyampaikan menawarkan tawaran atau offering yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum. American Marketing Association 2004 meredikasikan pengertian pemasaran sebagai fungsi organisasi dan serangkaian proses menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyampaikan nilai pelanggan, serta mengelola relasi pelanggan sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat bagi organisasi dan para stakeholder. Selanjutnya dibacakan oleh Ananda Fajar. 3 aliran utama pada era pemasaran formatif 1900 sampai 1950 yaitu 1. Aliran komoditas menekankan pada distribusi dan pertukaran komoditas, terutama hasil pertanian dan produk manufaktur. Yang kedua, aliran institusional berfokus pada peranan institusi pemasaran dalam menyediakan barang dan mengatur pengalihan kepemilikan dari produsen ke konsumen. Yang ketiga, aliran fungsional berpusat pada fungsi-fungsi yang perlu dijalankan untuk memfasilitasi pertukaran barang melalui institusi pemasaran. Hingga pada tahun 1950 sampai 1980, aliran fungsional serta aliran manajemen pemasaran yang berfokus pada ancaman pembuatan keputusan dalam mengelola fungsi pemasaran dengan menggunakan teknik analisis yang mengadopsi dari mikroekonomi dengan variabel utamanya yaitu konsep bauran pemasaran atau bisa disebut dengan marketing mix. Konsep ini pertama kali digagas oleh Neil Borden pada tahun 1964. Walaupun sebenarnya istilah ini sudah digunakan dahulu pada tahun 1948 yang terinspirasi oleh James Coalition. Dan dibacakan oleh Mirawati. Selanjutnya yaitu elemen bauran pemasaran. Yang pertama itu product planning atau kebijakan dan prosedur menyangkut. Yang pertama lini yang ditawarkan, contohnya kualitas, desain, dan lain-lain. Pasar yang dilayani, contohnya siapa, di mana, kapan, dan kuantitas. Yang ketiga kebijakan produk baru atau R&D. Yang kedua planning, kebijakan dan prosedur menyangkut. 1. Tingkat harga, kedua harga spesifik, ketiga kebijakan harga. Yang ketiga ada branding, kebijakan dan prosedur menyangkut. Yang pertama pemilihan merek dagang, yang kedua kebijakan merek, yang ketiga penjualan melalui private label atau brand.
Yang keempat, channel of distribution. Kebijakan dan prosedur menyangkut. Yang pertama, saluran distribusi antara pabrik dan konsumen. Yang kedua, tingkat selektivitas pedagang atau grosir dan pengecer. Yang ketiga, upaya kerjasama dengan distributor. Selanjutnya akan dibacakan oleh kita. Elemen bauran pemasaran. Yang kelima, personal selling. Kebijakan dan prosedur menyangkut anggaran dan metode personal selling yang diterapkan pada 1. Organisasi pemanufaktur, 2. Segmen grosir dalam distribusi, 3. Segmen dalam distribusi. Yang keenam, advertising. Kebijakan dan prosedur dalam hal 1. Anggaran periklanan, 2. Copy platform atau citra produk dan perusahaan yang diinginkan. Yang ketiga, bauran periklanan bagi perantara melalui perantara bagi konsumen. Yang ketujuh, promosi. Kebijakan dan prosedur dalam hal 1. Anggaran untuk rencana penjualan spesifik yang ditunjukkan bagi atau melalui distributor. Yang kedua, bentuk promosi bagi konsumen dan distributor. Yang kedelapan, packing. Kebijakan dan prosedur berkenaan dengan formulasi kemasan dan label. Selanjutnya dibacakan oleh Ananda Fajar. Yang kesembilan, display. Kebijakan dan prosedur dalam hal 1. Anggaran bagi upaya memajang produk sedemikian rupa sehingga menarik penjualan. Yang kedua, metode untuk mendapat pajangan. Dan yang ke-10, servicing. Kebijakan dan prosedur dalam penyediaan layanan sesuai kebutuhan. Dan yang ke-11, physical handling. Kebijakan dan prosedur dalam hal pergudangan, transportasi, dan manajemen persediaan. Yang ke-12, fast finding dan analisis. Kebijakan dan prosedur dalam hal pengumpulan, menganalisis, dan memanfaatkan fakta dalam operasi pemasaran. Sehingga perkembangan aliran pemikiran pasaran ada 2, yaitu pada tahun 1800 sampai 1920. Akar pemikiran pemasaran bermula dari ilmu ekonomika, nilai value melekat pada proses pemanufakturan, value in change, value added, utility, barang dipandang sebagai output baku atau komoditas, kesejahteraan masyarakat diwujudkan melalui pemikiran barang-barang wujud fisik, pemasaran berperan dalam proses penyampaian barang hingga ke tangan konsumen. Setelah itu pada tahun 1900 sampai 1950 ada pemasaran formatif, yaitu komoditas, institusi fungsional yang fokus utamanya adalah transaksi atau output, dan peranan institusi dalam menjalankan fungsi pemasaran yang memberikan nilai tambahan pada komoditas. Sehingga pemasaran berperan pokok dalam menyediakan utilitas waktu dan tempat, sedangkan sasaran utamanya adalah kepemilikan, utilitas kepemilikan. Selanjutnya, Mirawati, silakan dibaca. Pada tahun 1950 sampai 1980, manajemen pemasaran. Yang pertama, bisnis harus berfokus pada pelanggan. Yang kedua, nilai atau value ditentukan di pasar. Yang ketiga, pemasaran merupakan fungsi pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Perusahaan bisa memanfaatkan teknik analisis untuk merancang bauran pemasaran demi mewujudkan kinerja perusahaan yang optimal. Nilai yang ditentukan di pasar, embedded value, harus memiliki manfaat spesifik. Pelanggan harus membeli barang, melainkan pemenuh kebutuhan atau keinginan. Setiap orang dalam perusahaan wajib berfokus pada pelanggan yang puas. Dan yang terakhir akan dipresentasikan oleh Rajita. Pada tahun 1980, pemasaran sebagai proses sosial dan ekonomi. Orientasi pasar, pemasaran pasar, relationship marketing, manajemen kualitas, manajemen rantai nilai dan jaringan pasokan,
Resources Management Analysis Jaring. Dominat logis mulai berkembang, pemasaran dipandang sebagai proses sosial dan ekonomi berkesinambungan dengan mengandalkan operan resource. Logika ini memandang hasil finansial bukan sebagai hasil akhir, namun telah sebagai ujian atas hipotesis pasar mengenai proposisi nilai atau value proposition. Paradigma ini mulai memadukan berbagai aliran literatur di sejumlah bidang, seperti orientasi pelanggan dan pasar, pemasaran jasa, relationship, marketing, manajemen kualitas, manajemen rantai nilai, dan jaringan pasokan. Resource management dan analisis jaring, dasar pemikirannya antara lain. 1. Keterampilan dan pengetahuan merupakan unit pertukaran fundamental. Yang kedua, pertukaran tidak langsung menutupi unit pertukaran fundamental. Yang ketiga, barang merupakan mekanisme distribusi bagi penyedia jasa. Yang keempat, pengetahuan merupakan sumber utama keunggulan kompetitif. Yang kelima, semua perekonomian merupakan perekonomian jasa. Yang keenam, pelanggan selalu merupakan CO producer. Yang ketujuh, perusahaan hanya bisa membuat value proposition. Yang kedelapan, service centered view berorientasi pada pelanggan dan relasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 11. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis. Wis tak urung nggak?